Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pritno, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 SD Negeri 3 Karangsenggol, Kauilcam Kudasari, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Apapun yang kita lakukan dalam bidang pendidikan semata hanya untuk murid. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat milik. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya dengan diberi pupuk, air, serta pembasmi hama. Pada modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak tersebut adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjalankan pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Selanjutnya, pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode intuit apresiatif dengan tahapan belajar. Tahapan belajar tersebut yaitu buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kemudian pada modul 1.4 ini kita belajar tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan belajar tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus bisa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya hidup positif. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, keterkaitan antar materi, mulai dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, memiliki satu tujuan yaitu seperti yang kita telah ketahui, tujuan akhir dari pembelajaran modul ini yaitu mewujudkan generasi profil belajar Pancasila. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua macam. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang didasari atas dorongan eksternal, dan yang kedua, motivasi
motivasi manusia atas dorongan internal diri manusia itu sendiri. Motivasi perilaku manusia yang atas dasar dorongan eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi perilaku manusia atas dasar dorongan diri sendiri atau internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi internal siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, guru sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru ada 5. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru seperti teman, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Pada pembelajaran modul 1.4 ini, posisi kontrol yang diambil guru seharusnya posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut bentuk segitiga restitusi. Bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentang hal menarik, ternyata saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yakni 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan, sehingga bisa mempermudah dalam mencari solusi yang tepat. 2. Ternyata, baik hukuman atau penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 3. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan diri sebagai manajer dalam menangani masalah pada siswa. 4. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Saya pernah menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan siswa, dan saya selesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi, tapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum mengerti tentang hal tersebut. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Saat menyadari siswa yang bersalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa alasan dan kebutuhan yang mendorong siswa tersebut berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan.
Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberi ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Pernah, tapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah cara-cara untuk mengukur perubahan perilaku anak yang telah menerapkan budaya positif perlu dikembangkan lebih lanjut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Ridno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.